review buku, kelar baca buku, kelihatan ya? When the Parents Change, Everything Changes, karya dari Paul Dix. Subtitlenya adalah Seismic Shifts in Children's Behavior. Seperti biasa, udah agak lama nih nggak bikin review buku, tapi aku sudah menyelesaikan buku ini dan pengen berbagi ulasannya. Akan aku bilang apa yang aku suka, apa yang aku kurang suka, dan 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku When the Parent Change, Everything Changes. Langsung ya teman-teman, yang aku suka dari buku ini. Buku ini seperti judulnya memang berkisah atau cerita tentang parenting. Si penulisnya adalah guru berpengalaman cukup lama, dari mulai dia muda, terus habis itu dia tuh ingin mengajar gitu loh, tapi dia dengan semangat yang sangat naif gitu ya. Jadi kayak aku pasti akan senang, bisa nih aku ngadepin anak kecil seperti itu. Terus di sini ada program kayak penempatan gitu ya, di Inggris itu ada program penempatan. Terus dia ditempatkan di sekolah yang kira-kira tingkat kelulusan atau nilai kelulusannya itu rendah banget gitu. Jadi banyak yang failed gitu. Akhirnya ketika dia ketemu di sana, wah ini ternyata challenging banget gitu. Jadi dia bercerita tentang itu dulu sebelum akhirnya berkisah lebih jauh tentang apa sih nilai-nilai yang dia dapatkan sebagai guru yang bisa diaplikasikan dalam parenting gitu oleh orang tua. Yang aku suka dari buku ini adalah buku ini bisa dibilang kayak minta orang tua tuh oke, ketika kamu baca buku ini, ketika kamu pakai perspektif ini, coba deh taruh emosi kamu tuh pinggirin dulu gitu. Jadi put the emotion aside kayak gitu. Terus kita secara kritis sebenarnya selama ini apa yang sudah kamu ajarkan ke anak kamu, apakah itu betul-betul nilai-nilai atau pesan yang pengen kamu sampaikan ke anak-anak gitu. Atau jangan-jangan itu turunan aja gitu. Maksudnya misalnya aku dulu diajarin sama ibuku seperti apa, lalu aku ke anakku sama persis kayak gitu. Padahal dengan perkembangan dunia, dengan konteks yang bisa jadi sangat berbeda, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang, bisa jadi yang diajarin sama orang tuaku tuh ada yang gak relevan atau gak cocok kayak gitu. Nah, buku ini tuh mengajak para pembacanya untuk oke deh, kita gak perlu emosional, kita gak perlu merasa bahwa belum apa-apa udah ngerasa gagal jadi orang tua. Gak usah kayak gitu, tapi ayo kita pelan-pelan nih gitu. Apa sih sebenarnya yang kurang tepat kayak gitu. Kira-kira itu yang aku suka. Tapi ada juga yang menurutku nggak suka. Ini aku akan sisipkan nanti di belakang ketika aku cerita tentang 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku When the Parents Change, Everything Changes. Key takeaways yang pertama adalah pesan yang paling utama di depan banget gitu, kayak di bab pertama itu udah diomongin gitu ya dengan sangat jelas. 1, kalau kamu orang tua, jadilah emotionally regulated adult. Apa itu Vin maksudnya emotionally regulated adult? Jadi jadilah orang dewasa yang bisa mengatur emosi kamu gitu. Itu penting banget, dan aku merasa pesan ini tuh emang iya sih gitu. Hanya dengan kalau kita sebagai orang tua atau umur kita udah tua, bukan berarti kita bisa mengatur emosi dengan baik gitu, dengan perfect, dengan sempurna gitu. Kenapa itu penting? Karena pertama, si anak itu pasti akan melihat dia itu kan attached emotionally, dia belum tahu caranya untuk mengatur emosi dia. Makanya kenapa kalau anak-anak bisa tantrum, bisa tiba-tiba langsung teriak-teriak, nangis, terus lompat-lompat atau seperti itu. Nah, si Paul Dix ini bilang bahwa itu bisa jadi
diserap juga gitu sebenarnya dari orang tuanya. Terus kalau si orang tuanya sendiri nggak bisa mengatur emosinya, kalau gampang marah, gampang bentak kayak gitu, terus gimana nih anak ini jadinya nggak bisa, kayak takut-takut sendiri gitu. Jadi kayak oke, kalau aku nanti kayak gini, nanti ibuku tiba-tiba bentak aku, nanti aku tiba-tiba dihukum. Jadi semuanya kalau yang based on emotion itu, si anak itu bakal nggak bisa berkembang juga dengan baik. Dia seperti kayak perumpamannya adalah walking on the eggshells gitu, kayak kamu sedang berjalan di atas cangkang telur, gampang pecah gitu, fragile gitu ya. Jadi sangat rentan pecah. Itu yang ditakutkan si anak-anak ketika bertemu, ketika memiliki orang tua yang tidak bisa mengatur emosinya. Tentu si penulis juga sadar bahwa pesan ini itu sulit banget diterapkan. Maksudnya susah. Ya susah, namanya juga sama anak. Kadang kita sudah punya ekspektasi, kita berharap mereka untuk bisa A, B, C, D. Terus habis itu ketika mereka nggak bisa, emosi yang pertama keluar kadang-kadang marah, kadang-kadang kita jutek, kadang-kadang ya sebagai orang tua macam-macam kan gitu emosi yang keluar. Si Paul Dix ini bilang bahwa coba deh tahan dulu deh emosi kamu gitu. Jadi coba, kamu bisa aja marah, tapi respon yang kamu berikan itu nggak perlu marah-marah gitu. Nah caranya gimana? Caranya ada di yang kedua, yaitu set the value, rules and expectations very clearly. Jadi misalnya kalau anak-anak itu dia kasih contoh tentang PR gitu ya, ada pekerjaan rumah. Terus habis itu si anak diingetin sama orang tuanya, oh ini pakai contoh anakku aja, ayo dikerjain PR-nya. Oke, kayak gitu, oke aja, tapi nggak langsung ngerjain. Terus habis itu berapa menit berselang, terus diingetin lagi, no ayo mana PR-nya kok nggak dikerjain, misalnya kayak gitu. Terus oke sebentar kayak gitu. Seberapa menit lagi terus biasanya kan langsung kayak udah tone-nya udah berbeda ya. Bisa jadi kalau aku bakal marah gitu, dari tadi udah dikasih tahu kenapa nggak dikerjain sih, bla bla bla, udah mulai cerewet, udah mulai merepet. Nah ini nih yang perlu si Paul Dix bilang, sebenarnya value apa sih yang kamu pengen terapin di keluarga kamu. Misalnya dia bilang set 3 aja deh, misalnya apa, helpful, considerate, terus habis itu respectful, kayak gitu, saling menghormati atau apa aja itu. Tapi yang nilai yang biasanya bisa sangat umum sekali kayak gitu. Set 3 aja, ulangi terus menerus dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau aku bilang bahwa nilainya adalah considerate gitu ya, atau helpful gitu. Nah dalam contoh tadi bisa untuk set value dan juga aturannya tuh dengan cara ibu sudah mengingatkan ini 3 kali nih tentang PR-nya. Kalau kamu misalnya terus menunda, apakah itu being helpful for yourself gitu. Jadi kayak dikaitkan sama nilainya, tapi modelnya juga nggak perlu marah-marah juga. Nah terus habis itu bisa juga kalau case-nya lebih besar lagi, itu nggak perlu kamu tuh mesti bla bla bla, nggak perlu judgmental kayak gitu. Yang diberikan sama Paul Dix adalah coba kasih tahu, tanya sama anakmu, reflect back apa aja yang udah dia lakukan. Terus habis itu kasih tahu ekspektasimu, next time harus kayak gimana. Jadi bener-bener dikasih tahu, anak tuh harus clear dulu sebenarnya orang tua tuh pengennya kayak gimana. Orang tua berharapnya dia akan memenuhinya seperti apa. Jadi benar-benar clear dari awal di kedua pihak, baik di orang tuanya maupun di anaknya. Baru setelah kayak gitu ulangin terus. Nah ini yang harus sabar juga gitu. Jadi sama si Paul Dix bilang, bahkan dia pakai
istilah atau perumpamaan tuh kayak train the dog gitu bahkan. Jadi ulangi terus sampai anak tuh bener-bener terbiasa ngerti dan bahkan bisa mengulangi apa aja rules dan value yang ditekan dalam hidup gitu, dalam hidup sehari-hari di dalam keluarga ini. Yang aku nggak suka adalah, bukan nggak suka yang gimana, tapi kayak merasa bahwa ya dia bilang seperti ini mungkin karena memang menarik pengalaman dari dia sebagai guru, yang mana sebagai guru dia itu kan emotionally distance ya, paling nggak berjarak lah secara emosional, beda sama anak sendiri gitu. Aku merasa di sini orang tua diminta sama dia untuk bisa emotionally regulated, bisa mengatur emosi, tapi tidak diberikan juga caranya. Kira-kira kalau orang tua merasa emosi yang berlebihan, kadang kan kita mungkin sedih, ada situasi kita yang bakal nangis atau yang kayak gimana tuh caranya untuk channeling, untuk menyalurkan perasaan itu tanpa anak merasa takut atau gimana gitu. Nah, itu miss menurutku sama penulis ini. Jadi dia tidak menyebutkan sama sekali tentang itu. Aku merasa jadi kayak orang tua nih kayak dituntut robotik amat gitu. Jadi kayak bener-bener bisa ngatur emosi atau sebenarnya tanpa emosi nih gitu. Jadi aku merasa penulis ini ada sedikit yang miss di sana. Terus key takeaways yang terakhir, yang ketiga adalah debunk on your messages as a parent. Jadi perlu benar-benar clear sebenarnya sebagai orang tua, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan ke anak, atau apa sih yang pengen kamu ajarin ke anak. Ada hubungannya sama key takeaways yang sebelumnya, yaitu dengan kita set value, kita set nilai-nilai yang pengen kita ajarin dengan menjadi sederhana. Maksudnya 3 poin, 3 nilai aja yang pengen kita sampaikan. Itu bisa membantu kita sebagai orang tua itu yakin bener-bener emang pesan ini nih yang aku pengen anakku lakukan gitu. Jangan sampai pesan itu sebenarnya adalah pesan warisan dari orang tua kita yang gak relevan buat anak kita sekarang, atau bahkan skrip atau tuntutan dari masyarakat atau dari budaya sekitar. Jadi misalnya kita sebagai orang tua pengen anak kita kritis gitu, tapi ketika masyarakat di sekitar kita tidak menghargai, kurang menghargai anak yang mau beride atau punya ide yang banyak kayak gitu, terus habis itu ketika gurunya atau situasinya, lingkungannya hanya menyuruh udah diem aja kayak gitu, nah mungkin sebagai orang tua kita ada gesekan ya. Jadi sebenarnya kita maunya kayak gimana nih, bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya sama guru dan seterusnya tanpa harus kayak marah-marah juga gitu sama gurunya. Nah itu menurutku pesan yang bagus dari si Paul Dix. Kadang-kadang soalnya kalau kita nggak stop untuk atau menghentikan diri kita sejenak gitu ya, terus habis itu berpikir, oh iya ya sebenarnya aku pengen ngajarin apa sih sama anakku gitu, apakah bener seperti yang udah selama ini berjalan, atau sebenarnya ada hal lain yang pengen aku ajarin tapi aku kesulitan untuk mengartikulasikannya, aku kesulitan, susah untuk nyampein ke anaknya. Itu juga sebabnya kenapa si Paul Dix bilang udah kalau value tuh nggak usah banyak-banyak, 3 aja udah cukup gitu. Misalnya itu tadi helpful, respectful, caring, considerate. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin ya jadi orang yang baik, baik hati, terus habis itu saling hormat, atau pokoknya sependek-pendek itu aja, karena toh namanya anak-anak, dia juga masih kecil gitu. Kalau kita kasih yang rumit-rumit juga bakal susah gitu. Eman nggak lihat dari awal, nggak masalah, ini nanti aku bakal simpen seperti biasa. Jadi itulah overall yang aku suka kurang suka dari buku When the Parent Changes Everything Changes. Sampai jumpa di
review buku selanjutnya. Thank you yang sudah mampir, bye bye.